Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Proyeksi ini adalah tiruan indera spiritual sementara yang telah disulap oleh Han Li, dan dia telah mengirimkannya ke dalam kotak kayu menggunakan teknik rahasia asing tertentu. Namun, ruang ini jelas bukan ruang di dalam kotak kayu, dan itu cukup mengejutkan bagi Han Li. Namun, terlepas dari keterkejutannya, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, hal terburuk yang bisa terjadi adalah hilangnya indera spiritual ini, yang tidak akan terlalu berdampak negatif padanya. Jadi, setelah memeriksa sekelilingnya sebentar, Han Li melayang ke arah tertentu. Sepanjang jalan, sekelilingnya seluruhnya terdiri dari kabut abu-abu tipis, dan setelah terbang selama beberapa jam, pemandangannya tidak berubah sama sekali. Alisnya berkerut sedikit saat dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berubah arah dan terbang langsung ke atas. Setelah melewati lapisan kabut satu demi satu, dia menemukan bahwa langit di ruang ini juga tampak tidak terbatas. Bahkan setelah terbang selama setengah hari, dia masih berada di dalam hamparan kabut abu-abu yang selalu ada. Ekspresinya menjadi sedikit gelap saat melihat ini, tapi tiba-tiba, dia menoleh ke arah tertentu, dan berteriak, "Siapa di sana?" Suaranya tidak terlalu keras, tetapi bergema tanpa henti di seluruh ruang terdekat. Namun, tidak ada yang muncul dari ruang terdekat untuk menemuinya. Han Li mengangkat alis setelah melihat ini sebelum memberikan harum dingin, lalu tiba-tiba duduk dengan menyilangkan kaki untuk bermeditasi di udara. Matanya tertutup rapat, dan dia tetap diam selama lebih dari setengah hari. Pada hari kedua, bola lampu hijau tiba-tiba muncul di dekatnya sebelum berubah menjadi pria tua berjubah hijau. Pria itu memiliki sepasang alis yang sangat panjang, dan wajahnya sangat kurus. Ada jepitan kayu berwarna kuning di rambutnya, dan gambar monster jahat yang menyeramkan dengan 3 kepala dan 6 tangan tersulam di jubahnya. Setelah dia muncul, dia tidak menunjukkan niat untuk mendekati Han Li, dan hanya menilai dia dalam diam dengan tatapan dingin di matanya. Namun, Han Li terus duduk dengan mata terpejam, seolah-olah dia bahkan tidak merasakan kedatangan pria tua itu. Karena itu, mereka berdua mempertahankan keheningan yang agak aneh, dan sepertinya tidak satu pun yang ingin berbicara terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari 3 malam kemudian, masih belum ada perubahan pada situasi apapun. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa sedikit keterkejutan muncul di mata pria tua itu saat dia menilai Han Li. Setelah 8 jam berikutnya, lelaki tua itu jelas mulai gelisah. Tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa puluh kaki di depan Han Li, setelah itu lelaki tua itu muncul kembali. Namun, Han Li hanya terus mengabaikannya, dan sedikit kemarahan muncul di wajah pria tua itu. "Huff, kamu benar-benar berani mengabaikanku seperti ini." Pria tua itu akhirnya memecah kesunyian, dan suaranya setajam tidak menyenangkan seperti yang bergesekan dengan logam, membuat pendengarnya merasa tidak nyaman dan cemas. "Dari suaranya, kamu pasti sosok yang cukup penting. Bolehkah aku tahu namamu?" Han Li bertanya dengan suara tenang dan perlahan membuka matanya. "Seorang kultivator manusia biasa seperti Anda tidak akan tahu tentang saya. Karena itu, saya sangat penasaran, bagaimana klon spiritual kultivator manusia bisa masuk ke tempat ini. Apakah ini berarti benda ini telah jatuh ke tangan Anda?" Pria tua itu dapat segera mengidentifikasi bahwa ini bukanlah tubuh asli Han Li. "Hehe, kamu pasti sosok yang perkasa dari ras iblis tetua. Kotak ini memang jatuh ke tanganku, dan aku mengirimkan indera spiritual tiruanku ke dalam kotak untuk menyelidiki isinya. Jika aku tidak salah, ini adalah salah satu batasan di dalam kotak daripada ruang sebenarnya di dalam kotak, kan?" Han Li bertanya dengan suara tenang.
Karena dia hanyalah klon indera spiritual, dia tidak dapat memastikan tingkat kekuatan pria tua ini. Namun, dia sudah menebak bahwa ini adalah makhluk jahat, jadi meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, dia secara alami agak waspada terhadap pria tua ini. Memang, ini adalah batasan ilusi ke-10 di dalam kotak. Selama seseorang dapat menguasai elemen kunci dari batasan ini, mereka akan dapat mengubah segalanya di dalam ruang ini sesuka hati. Harus kukatakan, bagaimana mungkin mereka membiarkan harta ini jatuh ke tangan manusia? Anda menyebutkan bahwa harta ini berbentuk kotak, itu bagus untuk didengar. Paling tidak, itu jauh lebih tidak sedap dipandang daripada bentuk sebelumnya. Pria tua itu bergumam dengan alis berkerut saat dia mengayunkan lengan baju ke udara. Seluruh area sekitarnya kabur, lalu hancur dan jatuh seperti cermin. Tiba-tiba, Han Li disambut oleh aroma alam yang menyegarkan, dan suara aliran sungai. Hatinya bergerak, dan dia buru-buru memeriksa sekelilingnya lagi, di mana dia menemukan bahwa dunia di sekitarnya telah sepenuhnya berubah. Ada langit biru dan awan putih di atas kepala, dan pemandangan indah di sekelilingnya. Dia dan lelaki tua itu saat ini berdiri di aliran yang jernih. Air di sungai hanya mencapai setengah tulang kering, dan ada beberapa ikan biru kecil berenang melewati dengan santai, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia melakukan gerakan meraih ke bawah, dan seekor ikan biru yang hidup segera ditarik ke genggamannya. Saat ikan itu berjuang di antara jari-jarinya, dia bisa dengan jelas merasakan sisiknya yang licin di tangannya. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia melemparkan ikan itu kembali ke sungai, lalu mengangkat tangannya ke hidung, bau amis yang kuat. Sungguh pembatasan yang mendalam. Semuanya benar-benar realistis di sini. Apakah Anda dapat memberi tahu saya bagaimana saya berakhir di sini, senior? Ketika saya menyuntikkan gumpalan indera spiritual ini ke dalam kotak ini, saya bermaksud agar itu langsung mencapai ruang di dalam kotak. Namun, saya malah muncul dalam batasan ini, dan saya menganggap ini ada hubungannya dengan Anda, kata Han Li dengan suara lambat. Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Jika kamu ingin jawaban, pergilah mencarinya sendiri, kata lelaki tua itu dengan pandangan menghina. Alih-alih marah oleh sikap angkuh pria tua itu, Han Li hanya tersenyum, dan berkata, "Hehe, aku yakin kamu telah muncul di hadapanku karena kamu ingin berbicara denganku juga. Aku dapat melihat bahwa tubuhmu adalah juga terbentuk dari indera spiritual. Saya menganggap Anda ditahan di sini bertentangan dengan keinginan Anda. Siapa kamu? Apakah kamu dikirim ke sini oleh bajingan itu, Sue Guang?" Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara menggelegar, dan semburan tekanan yang mencengangkan menimpa tubuh Han Li. Setelah itu, tubuh lelaki tua itu menyapu ke depan, dan dia melingkarkan tangan di leher Han Li saat matanya berubah menjadi warna merah tua yang ganas. Aura ganas yang mirip dengan binatang purba ganas meletus dari tubuhnya, dan proyeksi iblis merah raksasa muncul di belakangnya, mengancam untuk mencabik-cabik Han Li. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia menjawab, "Aku tidak mengenal siapapun yang bernama Sue Guang." Omong kosong. Jika Anda tidak tahu Sue Guang, lalu bagaimana Anda mendapatkan kunci penyegel iblis ini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mempercayai kebohongan Anda yang tidak masuk akal? Kunci penyegel iblis ini telah diturunkan antara leluhur suci yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua telah membawanya setiap saat. Jika Anda tidak mengenal Sue Guang, bagaimana mungkin harta ini jatuh ke tangan seorang kultivator manusia seperti Anda? Jangan bilang bahwa Anda mendapatkan barang ini setelah membunuh Sue Guang. Sedikit kegilaan muncul di mata lelaki tua itu saat dia berbicara, dan cahaya hijau yang menyilaukan mulai bersinar dari jari-jari yang terkunci di leher Han Li, seolah-olah dia akan mengakhiri hidup Han Li.
Klon indera spiritual Han Li ini secara alami tidak memiliki kemampuan yang kuat, jadi dia bahkan tidak repot-repot melakukan perlawanan. Sebaliknya, dia hanya tersenyum, dan berkata, "Begitu, jadi harta ini dikenal sebagai kunci penyegel iblis. Aku tidak tahu siapa Sue Guang ini, dan aku pasti tidak akan melakukan permintaan makhluk jahat. Selain itu, jika saya benar-benar ingin menyakiti Anda, saya tidak akan mengirimkan hanya segumpal indera spiritual ke dalam harta ini. Bahkan jika Anda menghancurkan tiruan indera spiritual saya ini, itu tidak akan berdampak banyak pada saya, tapi saya mungkin akan menjatuhkan kotak ini ke dalam jurang maut yang tak seorang pun akan dapat menemukannya. Mungkin kotak itu tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi, dan Anda akan terjebak di sini selamanya." Sangat mengejutkan Han Li, bukannya semakin marah dengan ancaman ini, kemarahan di mata pria tua itu benar-benar memudar, dan dia segera melepaskan leher Han Li. "Kamu berani mengancamku? Haha, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku, yang berarti tidak mungkin kamu dikirim ke sini oleh Sue Guang. Mohon maafkan aku atas kekasaranku, rekan Taois." Ekspresi Han Li juga sedikit mereda setelah melihat ini, dan dia menyesuaikan kerah jubahnya yang sedikit berkerut saat dia bertanya, "Oh, jadi kamu percaya apa yang aku katakan sekarang? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu?" "Tentu saja saya bisa. Seperti yang Anda duga, saya telah terjebak di sini selama ratusan ribu tahun, dan saya juga memiliki banyak pertanyaan untuk Anda tentang dunia luar. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda untuk setiap pertanyaan saya yang Anda jawab," usul lelaki tua itu sambil membelai janggutnya. "Kedengarannya sangat adil. Silakan, rekan Daois," jawab Han Li setelah beberapa saat merenung. Pria tua itu sangat gembira mendengar ini, dan dia segera mengajukan pertanyaan yang paling mendesak di benaknya. "Baiklah, hal pertama yang ingin aku ketahui adalah dari siapa kamu mendapatkan kunci penyegel iblis ini?" Han Li telah mengantisipasi pertanyaan ini, dan dia segera menjawab, "Saya mendapatkannya dari beberapa penguasa jahat. Devilish Lord, mungkinkah mereka menjadi bawahan Sue Guang? Mengapa dia mewariskan harta ini kepada bawahannya?" Lelaki tua itu bergumam. Han Li melanjutkan, "Saya sudah menjawab salah satu pertanyaan Anda, bisakah Anda memberi tahu saya nama Anda sekarang?" "Namaku Ceki Gong. Bagaimana manusia sepertimu bertemu dengan Raja Iblis? Apakah kamu berada di alam suci kami sekarang?" Pria tua itu menjawab sebelum mengajukan pertanyaan lain. "Ceki Gong. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat ini adalah waktu di mana alam iblis tuamu tumpang tindih dengan alam roh kita, dan itulah bagaimana aku bertemu dengan para penguasa jahat itu," jawab Han Li. "Apa, pengorbanan suci sedang berlangsung sekarang? Aku tidak percaya aku sudah terperangkap di sini selama puluhan ribu tahun. Sudah berapa lama sejak pengorbanan suci dimulai? Jika baru dimulai belum lama ini, maka Sue Guang belum bisa turun ke alam roh, mungkinkah itu sebabnya dia mempercayakan kunci penyegel iblis ini kepada bawahannya?" Alis pria tua itu berkerut saat dia berbicara. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar istilah pengorbanan suci, dan dia berkata, "Saya pikir sekarang giliran saya untuk mengajukan pertanyaan." Sedikit kemarahan muncul kembali di wajah lelaki tua itu, tetapi dia dengan cepat menahannya, dan berkata, "Baiklah, silakan. Pertanyaanku selanjutnya sangat sederhana, aku ingin tahu apakah kamu salah satu leluhur suci dari alam iblis tetua," kata Han Li dengan sikap serius. "Mengapa menyia-nyiakan pertanyaan seperti ini jika kamu sudah menebak jawabannya? Bukan hanya aku seorang leluhur suci, aku juga salah satu leluhur suci tertua di alam suci kita. Bahkan di seluruh alam suci, hanya ada beberapa makhluk setua saya," kata pria tua itu dengan suara dingin. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum terkekeh,
begitu, maaf atas kekasaranku tadi. Dilihat dari sikap angkuh pria tua itu dan kemampuan luar biasa yang dia tunjukkan, Han Li tidak terlalu terkejut mendengar ini. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merasa lucu bahwa leluhur suci yang terhormat seperti aku telah terperangkap di tempat ini? Qigong bertanya saat sedikit amarah melintas di matanya. Tidak sama sekali. Kekuatanmu jauh lebih unggul dariku, jadi aku pasti tidak tepat menertawakanmu, jawab Han Li dengan suara tenang saat senyumnya memudar. Namun, dia telah membuat catatan mental untuk melangkah dengan hati-hati karena suasana hati lelaki tua itu tampaknya sangat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Kamu masih tampak sangat tenang bahkan setelah mengetahui bahwa aku adalah leluhur suci, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan melahap gumpalan indera spiritualmu ini? Ancaman Qigong. Jika kamu ingin melakukan itu, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh. Qigong menjadi sedikit tenang, dan mendengus, kamu orang yang cukup pintar. Jika bukan karena aku terjebak di sini, aku akan membunuh seorang kultivator manusia biasa sepertimu. Baiklah, jawab pertanyaanku sebelumnya, apakah leluhur suci sudah bisa turun ke alam roh? Kesengsaraan iblis baru dimulai belum lama ini, jadi masih mustahil bagi leluhur suci untuk turun ke alam roh, jawab Han Li dengan jujur. Jadi begitu. Sedikit kegembiraan melintas di mata Qigong setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian berpikir keras lagi, tampaknya merenungkan masalah penting. Setelah hening sejenak, Han Li mengajukan pertanyaan berikutnya. Apakah Anda dapat mengungkapkan kepada saya fungsi dari kunci penyegel iblis ini? Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menoleh ke Han Li dengan tatapan menghina di matanya. Tidak mungkin manusia sepertimu bisa menggunakan kunci penyegel iblis, jadi kamu tidak akan mendapat manfaat dari informasi ini. Aku yang akan memutuskan apakah informasi ini berguna bagiku atau tidak, desak Han Li. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin tahu, maka tidak ada salahnya memberitahumu. Kunci penyegel iblis ini sebenarnya adalah harta karun surgawi yang tidak lengkap yang berisi Chaotic Yin Yang Qi. Tidak hanya memiliki ruang independennya sendiri, ada juga 13 lapisan batasan kuno yang telah dilemparkan ke harta karun oleh master formasi kelas atas dari alam suci kita. Begitu seseorang terjebak dalam harta ini, mereka hanya akan dapat melarikan diri jika mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan Chaotic Yin Yang Qi sendiri. Jika tidak, bahkan jika seseorang menghapus 13 batasan dari luar, itu tetap tidak pengaruh apa-apa. Dalam bentuknya yang lengkap, harta karun surgawi yang mendalam ini bahkan akan mampu menjebak makhluk abadi sejati kecuali mereka memiliki kemampuan yang dapat melawan harta karun ini. Bahkan dalam bentuknya yang sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menjebak leluhur suci sepertiku, kata lelaki tua itu dengan suara dingin. Harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap. Fasad tenang Han Li segera retak setelah mendengar ini. Dia sendiri memiliki harta karun surgawi yang mendalam, jadi dia secara alami sangat menyadari betapa kuatnya harta ini. Meskipun ini hanya harta karun surgawi yang tidak lengkap, itu masih merupakan prospek yang sangat menggoda baginya. Hehe, sayangnya, kunci penyegel iblis ini dibuat di alam suci kita, jadi hanya leluhur suci dari ras suci kita yang mampu memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi yang dapat memanfaatkannya. Orang luar seperti Anda untuk mendapatkan harta karun itu tidak akan berguna. Saya kebetulan baru saja melanggar batasan ini, dan saya berhasil menghentikan indera spiritual Anda untuk menggali lebih dalam ke dalam kotak. Jika tidak, jika klon indera spiritual Anda mencapai ruang di dalam kotak, itu akan langsung dihancurkan oleh Chaotic Yin Yang Qi di sana, kata Qigong. Aku mengerti, jadi hanya mereka yang dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dari alam iblis penatua yang dapat menggunakan harta karun seperti itu, gumam Han Li.
Saya sarankan Anda tidak mendapatkan ide lucu. Saya dapat melihat bahwa Anda menggunakan seni kultivasi dari ras suci kami dan dapat mengendalikan beberapa ki jahat sejati, tetapi kecuali Anda dapat mengasah penguasaan seni kultivasi ini ke tingkat leluhur suci. Tidak mungkin Anda dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dari alam suci kita. Jika Anda benar-benar berhasil menguasai seni iblis sedemikian rupa, maka Anda akan ditinggalkan alam roh dan dipaksa naik ke alam suci kita, Cekigong memperingatkan dengan suara penuh arti. Kelopak mata Han Li sedikit berkedut setelah mendengar ini, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas. Kalau begitu, barang ini tampaknya sama sekali tidak berguna bagiku. Itu benar. Itu sebabnya saya katakan itu tidak akan menguntungkan Anda untuk mempelajari fungsi dari harta karun ini. Selain itu, karena sifatnya yang tidak lengkap, harta ini terikat oleh batasan yang membuatnya sangat sulit bahkan leluhur suci seperti kita untuk menggunakan, kata lelaki tua itu dengan senyum misterius. Apa batasannya? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Haha, aku tidak akan memberitahumu. Cekigong terkekeh. Ekspresi Han Li sedikit menggelap setelah mendengar ini. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu melanjutkan, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur. Apakah Anda tahu jika ada tempat dengan kolam neraka Yin Yang atau api neraka bumi di dekat sini? Alih-alih langsung menjawab pertanyaan, ekspresi hati-hati muncul di wajah Han Li, dan dia bertanya, kolam neraka Yin Yang atau api neraka bumi? Mengapa Anda bertanya? Kamu benar-benar punya banyak pertanyaan. Kamu bahkan belum menjawab pertanyaanku, kata Cekigong dengan suara dingin saat ekspresinya sedikit menggelap. Kalau begitu, ini akan dianggap sebagai pertanyaanku, jawab Han Li dengan tenang. Kemarahan di mata lelaki tua itu menjadi semakin jelas setelah mendengar ini, dan tekanan spiritual yang nyata mulai muncul dari tubuhnya. Namun, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia mengingatkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka padaku, aku hanya tiruan yang tidak penting. Kamu tidak akan berani menjadi sombong ini jika tubuh aslimu ada di sini. Cekigong mendengus dengan dingin saat dia dengan paksa menekan amarahnya sendiri lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjelaskan dengan sikap pasrah, itu adalah dua jenis tempat di mana kunci penyegel iblis dapat disempurnakan lagi. Setelah menempatkan harta ini ke salah satu tempat itu, teknik rahasia dari ras suci kita dapat digunakan untuk memurnikan harta karun dan mengekstrak beberapa chaotic yin yang qi di dalamnya. Chaotic Yin Yang Qi ini sangat berguna bagi leluhur suci seperti kita baik untuk perbaikan alat, maupun untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Karena kenyataan bahwa alam suci dipenuhi sepenuhnya dengan qi jahat, kedua jenis tempat itu hanya dapat ditemukan di alam roh. Jika tidak, Sue Guang pasti tidak akan mempercayakan kunci penyegel iblis ini kepada bawahannya, dan itu pasti tidak akan jatuh ke tangan seorang kultivator manusia sepertimu. Chaotic Yin Yang Qi dapat diekstraksi dari Devil Sealing Lock ketika dimasukkan ke salah satu dari dua jenis tempat itu. Apakah itu benar? Han Li sangat terkejut mendengar ini. Ada beberapa catatan Chaotic Yin Yang Qi di beberapa buku tebal kuno, dan semua catatan itu menyatakan bahwa Chaotic Yin Yang Qi memiliki jenis fungsi luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa saya berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini? Anda dapat mewujudkan klon indera spiritual, jadi saya kira Anda adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Jika Anda dapat menyerap bahkan gumpalan kecil Chaotic Yin Yang Qi, ada kemungkinan bahwa Anda bisa maju ke tahap Grand Ascension di masa depan. Bahkan dalam skenario terburuk, setidaknya memungkinkan Anda untuk membuat terobosan segera. Jika Anda menggunakan Chaotic Yin Yang Qi untuk menyempurnakan harta, maka bahkan harta yang paling biasa bisa diubah menjadi harta karun roh ilahi yang kuat. Kata Cekigong.